Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini Learning with Mr. Dino. Today we're gonna talk about a very simple topic. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat simple, sangat sederhana sekali, yaitu tentang like. Kita akan berbicara tentang satu kata. Kita akan berbicara satu kata. Pembahasan kita kali ini adalah satu kata, yaitu like. Ya, sangat simple dan sederhana sekali. Oke. Namun tricky, menjebak. Jadi hati-hati ya, karena masih banyak di luar sana yang belum mengerti penggunaan like ini. Karena umumnya mereka tuh banyak memahami bahwasanya like itu hanya bermakna suka. Faktanya like itu tidak hanya bermakna suka. Makanya pada video kali ini kan kita bahas ya, jadi like itu bermakna apa saja sih seperti itu. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan tutorial kita kali ini, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Make sure that you understand our lesson today. Oke, pastikan kalian memahami pelajaran kita kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune, check it out. Oke, my friends, my brothers, my sisters, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu like. Like itu memiliki dua arti ya, pertama adalah suka dan kedua adalah seperti. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah like yang bermakna suka. Oke, there are three examples here, ada 3 contoh, silakan kalian perhatikan ya. 3 contoh di sini. Oke, like yang bermakna suka. Pertama adalah I like cat. I like cat. Saya suka kucing. Nah, like di sini bermakna suka. Setelah like ada cat, yaitu kata benda, ya, diikuti oleh kata benda. Bukan berarti karena dia diikuti kata benda makanya like di situ bermakna suka, bukan, ya. Ya karena emang ada kata benda aja di situ. Kalian juga bisa katakan I like you, ya. I like table, I like my class, I like your hair, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, like di sini bermakna suka. Nanti akan kita jelaskan kapan dia bisa bermakna suka dan kapan dia bisa bermakna seperti. Oke, kita lanjutkan kalimatnya. Yang kedua, I like to play. I like to play. Ini berbeda dengan yang atas. Yang bawah, kalau yang atas itu diikuti oleh noun. Nah, yang bawah itu diikuti oleh to. To verb 1. Ini istilahnya adalah to infinitive ya. I like to play, saya suka bermain. Ya, jadi ketika kalian mengatakan saya suka belajar, saya suka bekerja, saya suka mandi, saya suka berenang. Nah, setelah kalian mengatakan suka, kemudian setelah kata suka itu ada kata kerja yang ingin kalian katakan, maka jangan lupa kalian pisah dengan to. Dan verbnya harus verb 1. Ya, misalkan begini. Saya suka berenang. I like to swim. Saya suka bermain game. I like to play game. Saya suka belajar. I like to study. Saya suka berbicara bahasa Inggris. I like to speak English. Seperti itu ya. Jadi ada to yang memisahkan antara like dan kata kerja. Dan kata kerjanya wajib verb 1 karena dia disebut sebagai to infinitive. Kemudian contoh berikutnya, I like playing. Saya suka bermain. Nah, like di sini juga bermakna suka. Diikuti oleh gerund di sini ya. Dia statusnya sebagai gerund, yaitu yang berposisi sebagai objek. Kenapa dia sebagai gerund? Ya karena dia verb ing yang kelas katanya bukan lagi sebagai kata kerja, akan tetapi sebagai noun di sini. Makanya dia disebut sebagai gerund. I like playing. Ini artinya sama ya teman-teman. Kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 3 itu memiliki arti yang sama. I like to play, saya suka bermain. I like playing, saya suka bermain. Ini artinya sama, hanya saja bedanya yang atas menggunakan to infinitive dan yang bawah, yang nomor 3 ini kalian menggunakan gerund. Ya, gerund plus di sini ya. Yaitu setelah like kata kerja kalian ingkan. Itu boleh ya, boleh. Contohnya begini. Saya suka berenang. I like swimming. Saya suka masak. I like cooking. Saya suka bicara Inggris. I like speaking English. Sama artinya dengan kalian mengatakan I like to speak English. Jadi artinya sama ya, seperti itu. Ini like yang bermakna suka ya, seperti itu. Kemudian langsung kita masuk ke materi berikutnya, yaitu like yang bermakna seperti. Nah, teman-teman silakan perhatikan syarat like itu bisa bermakna seperti adalah ketika like itu diikuti oleh to be. To be itu anggotanya adalah is, am, are, was, were. Jadi ketika ada kata like kemudian diikuti oleh to be, ada to be ya di situ. Kemudian ada kata like, maka like di situ dipastikan bermakna seperti. Selama like di situ tidak di verb ingkan. Misalkan saya mengatakan begini. I am
am itu adalah to be ya. I am liking you. Ya, secara susunan dia boleh, tetapi secara kalimat kayaknya tidak boleh ya. Ketika kita mengatakan saya suka kamu ya I like you, tidak perlu kalian ingkan ya seperti itu. I like you, tidak perlu kalian katakan I am liking you. Namun secara tata grammar, tata susun grammar, boleh kalian katakan I am liking you. Nah, ketika kalian mengatakan I am liking you, like di sini bermakna suka. Kenapa? Karena padahal kan ada to be di situ. Katanya kalau ada to be ketemu like-nya bermakna seperti. Benar, ketika ada to be ketemu like-nya bermakna seperti. Selama like-nya tidak di verb ingkan. Paham ya? Jadi kalau saya mengatakan I am liking you, ini artinya bukan saya seperti kamu. Karena like di situ sudah diingkan. Nah, maka statusnya like di situ adalah sebagai kata kerja. Berarti sama, artinya adalah saya sedang menyukai kamu. Ataupun saya sedang suka kamu, seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengatakan like yang bermakna seperti, ketika kemasukan to be is mr ataupun was were, maka like-nya jangan kalian verb ingkan. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini. She is like me. Dia perempuan seperti saya. She is like me. Ya, ada like, ada to be ya di sini, kemudian ada kata like. Like-nya tidak diingkan ya, karena kalau kamu mengatakan she is liking me, itu artinya dia perempuan sedang menyukai saya. Sekali lagi secara grammar ini boleh, tapi secara kelayakan kalimat kayaknya tidak ada deh mengatakan she is liking me. Ya cukup saja kita katakan she likes me gitu, seperti itu ya. Jadi begitu. She is like me. Dia perempuan mirip ataupun seperti saya. Kemudian contoh berikutnya, I am like my dad. Saya seperti ayah saya. I am like my dad. Ya, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya yang ketiga, you are like our teacher. You are like our teacher. Kamu seperti guru kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mengatakan seperti, maka gunakan like dan jangan lupa gunakan to be is mr was were. Ya, seperti itu. Ini kalimat statementnya ataupun kalimat positif. Negatifnya, misalkan, she is not like me. Dia tidak seperti saya. I am not like my dad. Saya tidak seperti ayahku. You are not like our teacher. Kamu tidak seperti guru kita. Nah, ketika kalian ingin merubah ke kalimat pertanyaan, ya tinggal kalian letakkan saja to be-nya itu di paling depan. Misalkan, is she like me? Apakah dia perempuan mirip seperti saya? Are you like durian? Nah, ketika ada pertanyaan, are you like durian? Itu artinya adalah, apakah kamu mirip durian ya? Beda pertanyaannya, are you like durian dengan do you like durian? Jadi jika kalian ingin mengatakan apakah kamu suka, maka gunakan do. Ya, do you like durian? Do you like my food? Do you like chicken? Dan seterusnya. Itu artinya suka. Namun ketika kalian menggunakan are di situ, maka di situ artinya adalah seperti. Are you like durian? Apakah kamu seperti durian? Are you like monkey? Apakah kamu seperti monyet? Dan seterusnya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Bagi kalian yang belum berlangganan video kita, belum berlangganan channel kita, silakan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan dari kami setiap kali kami upload video. Dan seperti biasa, saya tidak bosan-bosan mengatakan, bagi kalian yang merasakan kemanfaatan di video ini, silakan share this video to your friends. Silakan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga mereka juga merasakan kebaikan, kemanfaatan sebagaimana yang kalian rasakan. Oke, terakhir dari saya, I'm sorry for the mistake. The last from me, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.